Bah, ini dalam rangka apa ini? Ada tradisi yang luar biasa di wilayah Bali, pada umumnya khususnya ada di wilayah Banjar. Ketika menjelang Ramadan kita melaksanakan pasang bilik-bilik yang luar biasa, yang setiap situs budaya di wilayah Kota Banjar dan masing-masing desa, masing-masing tempat punya tradisinya masing-masing. Yang diantaranya adalah sekarang yaitu ngukus di situs Wira Perbangsa atau Singa Perbangsa 1. Ramadan kita berziarah kubur ke beliau, bagian daripada kita mupusti peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kota Banjar. Dan bagian dari peringatan kita terhadap kita pun akan meninggalkan dunia ini setelah hidup ini. Mudah-mudahan ini ada satu energi positif untuk generasi muda selaku pendidikan seni atau budaya yang sudah turun-temurun kita laksanakan oleh leluhur kita. Desa Kertabumi, tapi tunas-tunasnya Kisaga, Banjar, Purwaharja, Kawasen sampai Brebes, Karawang, Purwakarta, Subang, itu adalah tunas-tunasnya Kertabumi. Tapi kalau kita lihat garis, saya akan bacakan juga ini masa hilang Kertabumi. Baik, Bah, ini teh. Mohon. Mahal nyambungnya dengan Perbangsa. Sekarang Karawang. Oh, mohon. Oh, mohon. Insya Allah Pak, kami sejarahnya Pak Abi mangga saling dapat tadi sampai ke satu fotokopi. Kita bagi pertarasan tadi. Mana cenah kopi ya, singkat Karawang, sareng Karawang. Diulang dari pangitanya. Dua singkat. Intinya ketika kerajaan Pajajaran Kalipunak yang 1669 pada saat itu berdirilah di daerah Pakibulan di Putra Pilihan salah satu kerajaan yang dipimpin Prabu Haurkoneng di Putra Pilihan itu. Prabu Haurkoneng mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Resipan Agung. Nah, Maharaja Upama putra pertama meneruskan kerajaan di Putra Pinggan. Nah, yang kedua, Maharaja Cipta Sanghyang meneruskan pemerintahan di Gara Tengah. Kalau sekarang Gara Tengah wilayah Cineam lah, Cimaragas, kalau dulu wilayah Cimaragas. Nah, yang ketiga, Saresipan Agung memerintah kekuasaannya di Cijulang. Nah, yang naik ke Wira Perbangsa ini dari Maharaja Cipta Sanghyang. Anak yang kedua, Maharaja Cipta Sanghyang mempunyai anak 3. Yang pertama adalah Tanduran Ageng, yang kedua Maharaja Cipta, yang ketiga adalah Sanghyang Permana. Nah, yang akan saya ceritakan, anak yang pertama Tanduran Ageng diberi kekuasaan di Kertabumi oleh ayahnya, Eyang Cipta. Menikahlah dengan Rangga Permana, putra Pangeran Gesan Ulun. Pangeran Gesan Ulun adalah Bupati Sumedang. Nah, dari Pangeran Gesan Ulun dengan Tanduran Ageng melahirkan anak Sang Raja Cita. Kekuasaan masih tetap di Kertabumi. Nah, ketika kekuasaan berpindah ke Wira Perbangsa, nah Wira Perbangsa lah memindahkan pusat pemerintahan dari Kertabumi ke Pataruman, ke tempat ini. Gelarnya Singa Perbangsa, namanya Wira Perbangsa, gelarnya Singa Perbangsa. Pada saat itu Singa Perbangsa yang bergelar nomor 1 ya ini Wira Perbangsa. Namun ayeuna meureun Hamengkubuwono hiji yang kita ketahui dia menjadi bupati juga setelah menggantikan ayahnya dan dimakamkan di Kokoplak. Tamakbaya itu bergelar Singa Perbangsa 2. Nah, Tamakbaya mempunyai anak lagi yang menjadi bupati yang bernama Pager Gunung yang dimakamkan di Gunung Ampel bersama keluarga Mukti Kecamatan Cisaga. Yang tadi saya ceritakan lemburnya istrinya Pak Dadang Kalyudu di situ di bawah. Pager Gunung setelah meninggal dimakamkan di Desa Mekarbukti di Gunung Ampel dan situsnya tetap masih ada sampai sekarang. Kemarin kita juga melaksanakan upacara tradisi adat Itis. Nah, dia mempunyai anak Wirasuta
Wirasuta itu bergelar singa berbangsa 4. Saat itu pengangkatan bupati dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung mengangkat bupati Karawang yang pertama adalah Raden Wirasuta. Raden Wirasuta itu adalah singa berbangsa 4. Jadi singa berbangsa itu gelar gitu dengan ini. Gelar. Uyut ya. Jadi lain Incu nama di Cisaga, ada Putra nama di Pataruman, Buyut nama di Karawang. Jadi pang pertama singa berbangsa itu. Kenapa tadi itu kadianya? Ya. oh, datang ke Kopa kan. kantos Pak, Kak Abdi mah kantos sa bus itu, tapi hanya orang-orang di Skripora aja itu di Skripora. Ini macak alhamdulillah. Masa hilang Kertabumi. Waktu antara Kertabumi bubar hingga saat ini 2022 kurang lebih 3 abad lebih lamanya. Nama Kertabumi yang dahulu masyhur sebagai nama negara atau nama kabupaten sekarang diabadikan menjadi nama sebuah desa. Jika ditelaah dengan berpindah-pindahnya pusat kota Kertabumi dari Muntur itu masuk ke wilayah Kertabumi ya, ke Pataruman ke sini, dan keliling gunung lalu ke Bojong Lopang, secara teritorial Kertabumi adalah peletak dasar kota Bojong, kota Cijengjing, kota Salakarya, dan kota Banjar dan Cisaga. Karena Wira Perbangsa memindahkan pusat pemerintahan dari Kertabumi ke Pataruman. Secara garis genetis, tetesan darah Kertabumi menyebar menjadi penguasa di Ciancang Utama, di Cipamali, Kertabumi, Ciasem, hingga Brebes, Subang, dan Purwakarta. Jadi penguasa-penguasa Kertabumi itu menyebar sampai ke Purwakarta, sampai ke Brebes. Sudah hidup, tetapi tunasnya yaitu Cijengjing, Cisaga, Purwaharja, Pataruman, Kota Banjar, Brebes, Purwakarta, sebagai hikayat kehidupan. Jika mendengar kata dan membaca lagi cerita atau berkunjung ke tempat seperti makam Prabu Guntur, makam Wira Perbangsa, makam Tambakbaya, makam Apun Pager Gunung, serasa bertemu kembali dengan Kertabumi yang telah hilang. Mengingatkan kita pada pertama keseluruhan tahu sih iya bang dari calang aku Kirim ke orang Karawang kan. Leluhurna. Leluhur Karawang gitu. Iya tanya. Oh. Bedada. Alam budaya, Ate. Yuk, tos.